Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kamu selesai baca buku atau nonton film terus mikir, wah ini keren banget, tapi bingung pas ditanya kerennya di mana? Nah, hari ini kita bakal ubah itu. Siap-siap ya, kita akan bongkar bareng-bareng keajaiban di balik cerita, film, dan game favorit kamu. Apa ya yang bikin sebuah cerita nempel banget di kepala kita? Apakah karena tokohnya yang bikin kita jatuh cinta? Atau alur ceritanya yang bikin deg-degan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam? Kita saling banget ngerasain sihirnya sebuah cerita. Nah, hari ini kita bakal belajar ngintip dapur di balik sihir itu. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita bisa ngulas sebuah karya, kita harus paham dulu kekuatannya. Apa sih yang bikin kita rela begadang semalaman cuma buat tahu gimana akhir dari sebuah cerita? Gampangnya gini, karya fiksi itu adalah dunia yang lahir dari imajinasi. Dari Hogwarts di Harry Potter sampai semesta Marvel, semua itu adalah undangan buat kita untuk sejenak ninggalin dunia nyata dan menjelajahi kemungkinan yang nggak ada batasnya. Jadi, poin pentingnya apa sih? Fiksi itu bukan sekedar hiburan loh. Ini tuh kayak gym buat empati kita. Kita bisa jadi detektif, penyihir, atau astronot. Fiksi ngasih kita kesempatan buat kabur dari rutinitas, ngerasain emosi yang kompleks, dan ngelihat dunia dari kacamata orang lain, tanpa harus beranjak dari kursi kita. Coba bayangin deh, setiap bangunan keren, mau itu rumah sederhana atau istana megah, pasti punya fondasi kan? Nah, sama kayak cerita. Sekarang kita akan bongkar elemen-elemen dasar yang membentuk setiap kisah hebat yang pernah kamu nikmati. Dan ternyata rahasianya cuma ada 5 elemen inti. 5 blok bangunan fundamental ini tuh ibarat DNA dari setiap karya fiksi. Kalau kamu bisa kenali kelimanya, kamu udah separuh jalan jadi kritikus yang jago. Yang pertama, tokoh. Mereka ini jantungnya cerita. Tanpa tokoh yang bisa kita dukung atau kita pahami, bahkan tokoh jahat sekalipun, cerita itu cuma bakal jadi rangkaian kejadian yang hampa. Coba deh pikirin, tokoh yang hebat itu seringnya nggak sempurna. Justru kekurangan mereka lah yang bikin kita peduli dan ngerasa nyambung. Oke, yang kedua, latar atau setting. Ini bukan cuma hiasan dinding loh, latar yang kuat bisa berfungsi kayak tokohnya sendiri. Bayangin deh Gotham City tanpa nuansa gelapnya. Atau gimana sunyinya stasiun luar angkasa di film sci-fi. Latar itu ngebentuk suasana, mempengaruhi keputusan tokoh dan bahkan bisa jadi sumber masalah utamanya. Alur cerita itu ibarat tulang punggung yang nopang semuanya. Inilah jawaban dari pertanyaan, terus apa yang terjadi? Alur yang bagus itu bukan cuma soal kejadiannya seru, tapi juga soal ritme. Kapan informasi diungkap, kapan ketegangan dibangun, dan kapan puncaknya datang, biar dampaknya maksimal. Nah, ini dia nih mesin penggerak ceritanya. Konflik. Gak ada masalah yang gak ada cerita. Konflik itu yang bikin ada taruhannya dan maksa si tokoh buat bertindak, berubah, dan berkembang. Konflik terbaik itu yang bikin tokohnya harus milih pilihan sulit yang akhirnya nunjukin siapa mereka sebenarnya. Dan yang terakhir, pesan atau tema. Ini jiwanya cerita. Apa sih yang pengen penulis sampaikan tentang cinta, kehilangan, atau kemanusiaan? Tema yang kuat itu biasanya universal. Inilah yang bikin cerita dari ratusan tahun lalu pun masih relevan dan nyentuh hati kita sampai sekarang. Oke, kita udah bongkar mesinnya kan? Sekarang saatnya kita jadi montirnya. Mari kita pakai kacamata kritikus dan belajar gimana cara menilai apakah semua elemen tadi bisa bekerja sama dengan baik. Coba deh mulai dari alurnya. Apakah ceritanya ngalir gitu aja? Setiap adegan kerasa penting nggak? Atau ada bagian yang rasanya membosankan dan mending di-skip aja? Alur yang hebat itu terasa nggak terhindarkan, tapi tetap aja penuh kejutan. Sekarang kita lihat tokoh-tokohnya. Kamu percaya nggak sama tindakan mereka? Apakah mereka terasa seperti manusia beneran yang punya kelemahan dan keinginan? Atau cuma kayak pion catur yang digerak-gerakin aja sama plot? Tokoh yang hebat itu rasanya kayak seseorang yang pernah kita kenal. Jangan lupakan pilihan katanya. Bahasa itu kanvasnya si penulis. Apakah penulisnya pakai kata-kata yang indah dan deskriptif? Dialognya kedengaran alami nggak? Dan bisa nunjukin karakter masing-masing nggak? Gaya bahasa yang hebat itu bisa mengubah cerita bagus jadi sebuah karya seni. Terakhir, coba renungin pesannya. Apakah tema ceritanya bikin kamu mikir? Apakah pesannya disampaikan dengan cerdas lewat tindakan para tokoh? Atau malah terasa kayak lagi diceramahin? Pesan yang paling kuat adalah yang kita temukan sendiri, bukan yang disuapin ke kita. Oke, siap naik level jadi kritikus pro? Nah, buat itu kita harus bisa baca kode rahasia penulis, yaitu pilihan kata mereka. Percaya deh,
ada lebih dari sekedar makna kamus di setiap kalimat yang mereka tulis. Coba kita lihat bedanya denotasi dan konotasi. Denotasi itu makna literalnya. Kata rumah, misalnya, denotasinya ya bangunan tempat tinggal. Tapi konotasinya, rumah itu bisa nimbulin perasaan hangat, aman, dan kekeluargaan. Nah, penulis yang hebat itu jago banget mainin konotasi. Mereka milih kata yang nggak cuma ngejelasin, tapi juga nyentuh perasaan. Kamu udah menganalisis, udah menilai, dan udah punya pendapat sendiri. Terus, gimana caranya ngeracik ini semua jadi sebuah ulasan yang cerdas dan meyakinkan? Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. Prosesnya sebenarnya sederhana, mulai dengan judul yang bikin orang penasaran. Kasih sinopsis singkat, ingat, jangan sampai spoiler. Terus, masuk ke inti penilaian kamu dan kasih contoh dari karyanya buat nguatin argumenmu. Terakhir, tutup dengan ringkasan dan rekomendasi yang jelas, apakah karya ini layak dibaca atau ditonton. Pada akhirnya, inilah intinya. Jadi kritikus itu bukan buat ngerusak keseruan ceritanya. Justru sebaliknya, kita jadi lebih kagum sama keahlian dan kerja keras di balik terciptanya keajaiban itu. Ini kayak kita nonton pertunjukan sulap. Kita bisa kagum sama sulapnya, sekaligus kagum sama betapa cerdiknya trik itu dirancang. Jadi, pas kamu baca buku atau nonton film berikutnya, coba deh lakuin ini. Lihat lebih dalam dari sekedar permukaannya. Kenali elemen-elemennya, nilai gimana semuanya bekerja sama, dan perhatiin pilihan kata penulisnya. Kamu mungkin bakal kaget nemuin kedalaman baru yang sebelumnya nggak kamu sadari. Nah, pertanyaannya sekarang, cerita apa nih yang bakal kamu bedah pertama kali?